Assalamualaikum, halo apa kabar Sobat Mojalan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kembali lagi di channel Mojalan. Kali ini masih di segmen cerita wilayah. Mojalan akan menceritakan sebuah wilayah di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Pematang Siantar. Dan teman-teman bisa lihat ini Mojalan berkeliling Kota Pematang Siantar pada pagi hari sekitar jam 6:30 ya. Dan matahari belum menampakkan diri sehingga Kota Pematang Siantarnya terlihat masih gelap ya. Oke, langsung saja teman-teman, bagaimana dan seperti apa kondisi dan cerita tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara? Yuk, langsung saja kita mulai. Kota Pematang Siantar atau sering disingkat Siantar saja adalah salah satu kota madya di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini letaknya strategis karena dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera dari kota Medan menuju Danau Toba. Kota ini memiliki luas wilayah 79,9 km persegi dan berpenduduk sebanyak 274.278 jiwa pada tahun 2022. Berdasarkan luas wilayah, Kota Pematang Siantar merupakan kota madya terluas nomor 5 di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan, Kota Gunung Sitoli, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Binjai. Kota Pematang Siantar yang hanya berjarak 128 km dari Medan dan 52 km dari Parapat sering menjadi kota perlintasan bagi wisatawan yang hendak ke Danau Toba. Dan sebagai kota penunjang pariwisata di daerah sekitarnya, kota ini memiliki banyak hotel berbintang dan restoran mewah. Selain pertanian, sektor industri adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian kota ini. Dari total kegiatan ekonomi yang ada, pangsa pasar industri mencapai 38%. Dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran menyusul di urutan kedua dengan sumbangan 22%. Untuk moto dari kota ini yaitu Sapang Bay Manoktok Hitei yang berasal dari bahasa Batak Simalungun yang memiliki arti saling bergotong royong demi mencapai tujuan yang mulia. Selanjutnya untuk asal-usul nama Kota Pematang Siantar. Nama asli kota Siantar disebut Siatar. Asal-usul nama Siatar ini berasal dari nama sebidang tanah di Ataran di Pulau Holong. Dalam bahasa Simalungun, Atar ditambah akhiran an berarti kata untuk sebuah wilayah atau sebuah areal tanah. Lama-kelamaan, semula yang berakhiran an berubah menjadi awalan si. Awalan si ini dalam bahasa Simalungun dipakai untuk kata tempat dan benda. Dan setelah digabungkan, akhirnya kata itu menjadi nama sebuah perkampungan. Dan seiring bertambahnya waktu, penyebutan Siatar berubah menjadi Siantar. Sementara untuk kata Pematang berarti perhutan atau perkampungan. Raja yang pernah berkuasa di Siatar tinggal di rumah bolon atau huta. Dari situlah muncul ide tempat tinggal raja disebut Pematang. Jika digabungkan, nama ini menjadi Pematang Siantar yang berarti Istana Raja Siatar. Kalau tadi kita sudah bercerita tentang asal-usul nama kotanya, selanjutnya kita akan bercerita tentang sejarahnya. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pematang Siantar merupakan daerah kerajaan.
Pematang Siantar yang berkedudukan di Pulau Holeng dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik, yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja pada tahun 1906. Di sekitar Pulau Holeng kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk, di antaranya Kampung Sui Haluan, Siantar Bayu, Sui Kahean, Pantauan, Sui Bah Bosar, dan Tomuan. Setelah Belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan Belanda, sehingga pada tahun 1907 berakhirlah kekuasaan raja-raja. Pemerintah Belanda yang semula berkedudukan di perdagangan pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematang Siantar. Sejak itu Pematang Siantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi oleh para pendatang. Pada tahun 1910 didirikanlah Badan Persiapan Kota Pematang Siantar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stadblad nomor 285, Pematang Siantar berubah menjadi Gemeente yang mempunyai otonomi sendiri. Dan pada zaman pendudukan Jepang berubah menjadi Siantar State. Setelah proklamasi kemerdekaan, Pematang Siantar kembali menjadi daerah otonomi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, status Gemeente menjadi kota Kabupaten Simalungun dan wali kota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 57. Dan pada tahun 1974 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, akhirnya kota Pematang Siantar resmi berubah menjadi kota daerah tingkat 2 hingga saat ini. Kalau kita berbicara tentang kondisi masyarakatnya, yang pasti kota Pematang Siantar banyak berasal dari etnis Batak. Namun tidak hanya suku Batak, di wilayah kota Pematang Siantar menjadi kawasan multi etnis. Etnis yang mendiami wilayah ini diantaranya ada suku Melayu, ada Batak Karo, Simalungun, Fak-Fak atau Dairi, Batak Toba, Batak Mandailing, pesisir Nias, dan suku Jawa. Etnis Simalungun dan Toba menjadi etnis yang paling berkembang di kota ini. Etnis Simalungun merupakan penduduk asli kota Pematang Siantar, sedangkan etnis Toba merupakan etnis pendatang, namun menjadi etnis yang mendominasi kota ini. Hal tersebut juga terlihat dari dominasinya bahasa Toba digunakan oleh masyarakat kota Pematang Siantar dalam kesehariannya. Meskipun begitu, kota ini termasuk kota yang toleran, yang jarang sekali berselisih karena permasalahan etnis. Mayoritas penduduk kota Pematang Siantar menganut agama Kristen dan Islam. Data sensus penduduk tahun 2010 yang beragama Kristen sebanyak 51%, di mana Protestan 46% dan Katolik 4,7%. Dan untuk agama Islam juga banyak dianut, yaitu mencapai 45,9%. Selebihnya agama penganut agama Buddha sebesar 4,3%, Hindu 0,11%, Konghucu sebesar 0,01%, dan sisanya sebesar 0,37%. Masyarakat dari suku Batak, Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, dan Batak Pak-Pak kebanyakan memeluk agama Kristen. Sementara warga dari suku Batak Mandailing, Batak Angkola, Jawa, Minangkabau, suku Melayu sebagian besar beragama Islam. Dan untuk masyarakat keturunan Tionghoa umumnya beragama Buddha, Konghucu, dan Kristen.
Di Kota Pematang Siantar terdapat beberapa perguruan tinggi atau universitas, di antaranya Sekolah Tinggi Teologi HKBP, Universitas Simalungun atau disingkat USI, Universitas HKBP Nomensen, Universitas Evarina, AMIK Multikom, Stikom Tunas Bangsa, STIE Sultan Agung, dan AMIK Parbina Nusantara. Untuk fasilitas kesehatannya terdapat 7 buah rumah sakit dari berbagai kategori. Salah satu yang terbesar adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamen Saragih. Kalau untuk berbicara masalah transportasi, Kota Pematang Siantar bisa diakses melalui 2 sarana transportasi darat, yaitu bus dan kereta api. Untuk kereta api, terdapat kereta api Siantar Express atau biasa disebut dengan kereta api Sirex, yang merupakan layanan kereta api lokal yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia dengan melayani rute Medan Pematang Siantar dan sebaliknya, yang memiliki jarak tempuh sekitar 129 km via Lubuk Pakam dan Tebing Tinggi. APBD Kota Pematang Siantar pada tahun 2024 sebesar Rp1.9.544.000.000. Dan kalau kita lihat struktur perekonominya, bahwa ekonomi Pematang Siantar didominasi oleh 3 lapangan usaha utama, yaitu lapangan usaha perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26%, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,3%, serta lapangan usaha konstruksi sebesar 10,3%. Dan peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 57,5% terhadap total PDRB. Baik, selanjutnya beberapa fakta menarik tentang Kota Pematang Siantar. Yang pertama adalah kota kelahiran Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia. Pematang Siantar adalah kota kelahiran dari Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu Bapak Haji Adam Malik Batubara atau biasa dikenal dengan nama Bapak Adam Malik. Ia lahir pada tanggal 22 Juli 1917 dan meninggal dunia di Bandung tanggal 5 September tahun 84 pada usia 67 tahun karena kanker hati. Beliau merupakan seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 78 sampai 83. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua Parlemen, Menteri Luar Negeri, dan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adam Malik ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November tahun 98. Masa mudanya dihabiskan dengan aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain melalui pendirian kantor berita Antara, dan menjelang kemerdekaan tahun 45, ia bersama Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Fakta yang kedua adalah becak Siantar. Di Siantar ada moda transportasi khas yang dikenal dengan sebutan becak Siantar. Ciri utama becak ini adalah menggunakan sepeda motor merek BSA atau Birmingham Small Arm. Motor besar tua ini bermesin 350 cc hingga 500 cc yang sangat langka di dunia. Dan bagaimana ceritanya kenapa motor ini bisa menjadi moda transportasi khas di sana? Yaitu awalnya motor ini dibuat untuk kendaraan perang, terutama untuk keperluan militer Inggris dan tentara sekutu melawan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. BSA masuk ke Indonesia pada masa revolusi fisik, yakni setelah kemerdekaan hingga tahun 49. Dan motor ini dibawa langsung oleh pemerintah Belanda untuk pasukannya. BSA kemudian menyebar ke setiap daerah bekas jajahan Belanda, termasuk Siantar. Dan saat tentara sekutu pulang kampung ke negaranya, mereka tak mengikut sertakan kendaraan ini.
BSA pun ditinggalkan begitu saja sampai kemudian orang lokal melihat potensi dari timbunan rongsokan ini. Disebutkan pada tahun 50-an banyak rongsokan BSA yang tak terpakai di berbagai sudut kota, dan penduduk Siantar mulai berpikir untuk memanfaatkannya sebagai mesin penarik becak. Sejak itulah motor ini menjadi becak. Fakta yang ketiga adalah roti legendaris. Di Pematang Siantar ada roti legendaris yang populer dijadikan oleh-oleh, yaitu roti ganda. Roti ganda adalah roti bantal yang diolesi oleh selai srikaya dan meses. Dinamai demikian karena diambil dari nama toko penjualnya yang berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Siantar Barat. Toko roti ini sudah berdiri sejak tahun 79. Dan toko ini menawarkan 3 pilihan ukuran roti, yaitu kecil, sedang, dan ukuran besar. Fakta yang keempat yaitu patung Dewi Kuan Yin. Ini bagi yang suka nonton Keras Sakti pasti tahu Dewi Kuan Yin ya. Pematang Siantar terkenal akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Hal ini membuatnya memiliki banyak destinasi wisata religi. Salah satu yang terkenal di kalangan wisatawan adalah patung Dewi Kuan Yin. Patung ini menjadi salah satu ikon wisata religi yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan di Siantar. Patung Dewi Kuan Yin ini memiliki tinggi 22,8 meter dan berat sekitar 1.500 ton. Dengan ketinggiannya itu, patung Dewi Kuan yang ada di Pematang Siantar meraih rekor muri pada tahun 2008 sebagai patung Dewi Kuan Yin tertinggi di Asia Tenggara. Oke teman-teman, begitulah cerita dan kondisi dari kota Pematang Siantar yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Bagi teman-teman Mojalan yang ingin menambahkan cerita ataupun fakta tentang kota Pematang Siantar, silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Bagi teman-teman yang baru mampir, mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Baik, sekian dari Mojalan tentang cerita wilayah kali ini. Sampai jumpa di konten-konten Mojalan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.